Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare, di video ke-16 Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan cerita tertunda di video sebelumnya yang menceritakan ketegangan ketika saya berada di dalam mobil angkot dan Boy memepetnya dari arah kanan sambil sedikit memberi kode kepada pak supir supaya menghentikan mobilnya. "Mang, punten mang, bisa eureun heula sakedap?" teriak Boy dengan suaranya yang seperti marah. Sopir mobil angkot pun mengikuti keinginan Boy dan segera menepi ke sebelah kiri jalan, disusul oleh Boy yang seperti sengaja menyimpan motornya tepat di depan angkot yang sudah berhenti tadi. Lalu dia turun dan langsung berjalan ke arah pintu angkot, di mana saya sedang melongo akibat kaget bukan kepalang. Begitupun penumpang yang lainnya yang diam tak beranjak. "Hayu Ray, turunlah." Boy seperti mengiba di depanku yang masih terpaku dalam bisu. "Mang, puntennya sakedap, saya ngajak babaturan saya heula." Boy kembali bicara ke arah pak sopir yang saya lihat hanya mengangguk. "Ray, buru, turun, hayu jeung urang naik motor." Boy kembali meminta saya dengan sedikit menaikkan nada suaranya seperti kesal. "Hayulah atuh Ray, tong nyieun urang serba salah kieu, lamun urang aya salah, ngomong." Boy semakin meningkatkan nada suaranya. Perasaan saya saat itu menjadi tak karuan, malu dengan para penumpang lain yang kebanyakan adalah teman-teman sekolah. Mereka menatap saya dengan pandangan aneh. Tapi jujur di dalam hati saya akui saya senang melihat Boy memohon seperti itu. Seakan saya bisa memenangkan sebuah tanding menahan rasa dan Boy kalah. Makanya dia sampai melakukan hal itu. Dan gilanya, saya berusaha sedikit jaim dengan menolak ajakan Boy. "Moal Boy, sok we maneh ke motor, urang naik angkot we." Jawabku sambil berusaha tak melihat Boy dengan tetap duduk di posisi semula. Sampai akhirnya Boy setengah menaikkan kakinya ke tumpuan angkot dan langsung menarik tangan saya sedikit memaksa supaya saya ikut turun. "Ah, lo balila lah, hayu," kata Boy yang akhirnya dengan terpaksa untuk meredam ketegangan di sana. Saya pun mengikuti kemauan Boy dengan turun dari angkot. "Sok mang, maju deui weh." Boy memberi isyarat kepada pak sopir setelah dia menarik saya keluar dan dia pun meminggirkan motornya yang menghalangi angkot. Saya hanya diam di pinggir jalan dengan muka yang tak karuan. Lalu saya menggendong tas yang sedari tadi di pangku ke punggung saya. "Hayu naik Ray." Boy lalu mengajak saya naik motornya sambil dia menyalakan motor dengan diselah dan motor pun menyala. Saya ikuti kemauan Boy dengan tanpa kata sedikit pun. Lalu Boy langsung melesat mengendarai motornya setengah ngebut. Dalam keadaan bingung dan panik, saya berusaha berpegangan ke besi belakang jok motor. Tapi otak saya mulai membubung tinggi dalam khayalan yang entah apakah itu bisa dibilang bahagia atau tidak. Dalam pikiran saya merasakan ada getar bahwa saya saat itu sudah mampu menaklukkan Boy. Dan seakan hati ini yakin bahwa saya sudah memiliki hati Boy. Makanya dia sampai mau melakukan hal itu untuk saya. Saat itu saya tidak tahu mau dibawa kemana saya oleh Boy. Saya hanya pasrah sambil terus memandang jalan yang dilalui motor Boy. Selang beberapa jam saya berada dalam boncengan motor Boy yang
terus bergelut dengan segala pikiran tak karuan. Akhirnya, Boy sedikit memperpelan laju motornya dan berhenti di sebuah tempat yang sangat indah dan sejuk. Ya, kami berada di sebuah perbukitan kecil yang ditumbuhi perkebunan teh di daerah Cikole, Lembang. Boy memarkirkan motornya di depan pagar sebuah bangunan rumah besar. Lalu, Boy bergegas mengajak saya untuk masuk ke dalam bangunan itu. Bangunan itu cukup unik, seperti sebuah istana kecil berlantai 2, dengan tembok yang berhiaskan batu-batu hitam bercorak putih. Sekeliling bangunan dipagar dengan pagar besi, dan terdapat rentetan pohon sehingga tampak begitu asri. Saya bagaikan kerbau yang dicocok hidung, mengikuti saja ketika Boy menggandeng tangan saya. Lalu, saya pun masuk. Di dalam rumah, Boy menyilahkan saya untuk duduk di sofa yang empuk di bagian depan ruangan. Dan tak lama, Boy pun langsung duduk tepat di hadapan saya. Sengaja, sofanya digeser sehingga saya dan dia berjarak sangat dekat, seakan beradu lutut. "Rey, iya pila bapak urang. Kabeneran ayeuna keur kosong, eueuh anu nyewa. Jadi urang ngajak maneh ka dieu. Teu nanaon pan?" ujar Boy menandaskan dan memberi penjelasan bahwa ternyata bangunan unik itu adalah villa kepunyaan ayahnya. Saya hanya mengangguk sedikit, tanda mengiyakan, dan menyunggingkan senyum saya, tanda mengatakan tidak apa-apa. "Hampura Rey, lamun urang tadi ngieun maneh era dina angkot. Soalna urang teu ngeunah hate euy, bingung jeung sedih oge, kunaon sikap maneh jadi jiga nu ambek ka urang. Nah urang nyieun kasalahan ka maneh," kata Boy lagi langsung bicara pada pokoknya. Dan saya masih tetap diam, tak mampu menjawab omongan Boy yang begitu beruntun. "Maneh timurunya kasih Sinta?" tanya Boy yang tiba-tiba menerka apa yang ada di dalam hati saya. Kata-kata itu sungguh membuat hati saya ini benar-benar tak karuan dibuatnya. Saya bingung harus menjawab apa. Dan saya masih tetap diam. Saya benar-benar bingung jawaban apa yang harus saya sampaikan. Kalau saya menjawab tidak, berarti saya sudah berbohong bukan saja kepada Boy tapi kepada diri saya sendiri. Dan kalau saya menjawab iya, apa mungkin Boy akan mengerti apa yang saya rasakan? Dan kalaupun saya mengatakan iya, apa dia tidak akan marah dan meninggalkan saya? Sumpah, saat itu saya benar-benar berada dalam kebimbangan yang sangat membingungkan. Nah, bet jempe wae atuh Rey, jawab we sok, kunaon? Atau benernya cek urang jika anu ku urang ditulis dina surat tadi, maneh teh bogohnya ka urang, maneh naksirkan ka urang, matakna maneh timuruan kasih Sinta, bener kan? Mendingan maneh terus terang we Rey, urang moal naon, urang moal ambek da, sumpah. Urang moal ninggalkeun maneh, urang masih bisa jadi babaturan. Maneh masih bisa bebarengan jeung urang. Kalem Rey, urang bisa narima maneh kumaha wae ayana. Asal maneh jujur ka urang sok. Daripada kieu, kan urang jadi serba salah. Papar Boy tanpa tedeng aling-aling menerka semua apa yang ada di hati saya. Paparan yang begitu panjang dengan nada suara yang lembut, tidak seperti marah, bahkan memberikan ruang kebebasan yang begitu luas untuk saya. Dan Boy terus mencoba meyakinkan saya. Saya yang hanya dia membisu, menundukkan kepala, tak mampu menatap wajah Boy. Bingung setengah mati. Terlintas dalam benak saya untuk menghindari segala pertanyaan Boy.
Saya pun memberikan alasan lain untuk membelokkan topik obrolan. "Boy, balik yuk. Urang bisa dicarekan ku indung bapak urang lamun balik sekolah telat." Elak saya mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh gitu, oke, tungguan sakedengnya." Dan Boy langsung berdiri lalu mendekati sebuah meja kecil yang di sana terdapat telepon jadul namun begitu antik. Lalu dia angkat gagang telepon itu terus memutar-mutar angka yang ada di bagian papan telepon. Tidak lama kemudian, "Bu, Iwana aya teu?" "Iya sarang Boy," kata Boy sambil melirik saya. "Halo Wan, maneh geus balik? Menangnya urang nitah ka maneh, daek teu?" "Maneh katen si Rey jung, pangbejaankeun indung bapana si Rey. Si Rey mah ulin jeung urang kapila di Lembang. Bejaan gitunya? Oke, nuhun Wan." Lalu Boy menyimpan gagang teleponnya ke tempat semula sambil langsung menuju tempat saya duduk. "Geus Rey, tenang. Si Iwan ku urang dititah ngabejaan ka si emak jeung si apa. Ngarahnya ho maneh jeung urang. Eueuh alesan deui ayeuna. Sok, jawab we pertanyaan urang tadi." Pungkas Boy sambil duduk kembali tepat di hadapan saya yang berjarak beberapa jengkal. Sampai saya bisa merasakan dengusan napas dan melihat dia ketika dia bicara. Boy duduk menghadap saya dan dia seakan menatap saya begitu dalam. Dengan matanya yang indah yang membuat saya tak mampu berkutik lagi. Sambil gemetaran, saya menghadapkan wajah ke hadapan Boy. Namun, itu pun tak mampu lama saya lakukan. Saya tak tahan melihat tatapan Boy. "Soklah Rey, ngomong atuh, ngarah puguh." Boy kembali memohon kepada saya. Akhirnya, sedikit demi sedikit, keberanian saya mulai muncul. Dalam batin saya berbisik, mungkin inilah saatnya saya harus jujur sama Boy. Entah apa yang akan terjadi nanti, mungkin itulah resikonya. Dan saya pikir, mungkin dengan jujur, segala janji hati saya untuk menjauhi Boy jadi terlaksana apabila Boy sudah tahu apa yang saya rasakan. Dan dia pasti meninggalkan saya. Ya, inilah saatnya saya bicara terus terang. Gumam isi hati saya saat itu. Dan saya pun mulai memberanikan diri bicara apa adanya. "Boy, sebenarnya orang bingung kudu ngomong naon ka maneh. Tapi lamun orang kudu jujur, nya enggeus. Urang dek jujur sagalana ka maneh ayeuna," kata saya sambil terbata-bata. "Hampura urang saacananya Boy. Hampura urang geus ambek ka maneh. Ngusahakeun ngajauhan maneh jeung babaturan nu lainna. Kusabab bener cek maneh." Saya terhenti sejenak sambil menatap wajah Boy yang masih tetap menatap saya dengan fokus. "Nya Boy, urang timuru lamun maneh jeung awewe. Urang memang resep ka maneh. Urang naksir ka maneh, timimiti urang wawuh jeung maneh. Ayeuna urang jeung maneh geus jadi babaturan. Terus maneh bageur pisan ka urang. Dina hati urang nambah rasa lain anu urang sorangan teu ngarti. Nah bet bisa kieu. Padahal urang sadar lalaki, maneh oge lalaki. Tapi teu bisa bohong lamun urang bogoh ka maneh Boy." Kata-kataku hampir terputus-putus, menahan rasa yang tiba-tiba seakan mengganjal di kerongkongan. Ada titik air mata yang mulai menggenang di juru mata saya,
yang saya usahakan untuk tidak menetes dengan segera mengusapnya. Hampura urangnya, boy. Hampura. Hampura urang bogoh ka maneh. Hampura urang timuruan ka maneh. Terserah maneh ayeuna geus nyaho segalana. Lamun maneh dek ngewah ka urang, nya sok ku urang ditarima. Urang pasrah. Nu penting urang geus jujur. Bener cek maneh. Sagala nu ditulis dina surat tadi. Akhirnya, saya pun mengatakan segala isi hati saya yang selama ini selalu saya pendam sendiri. Bahkan tak lupa saya pun menceritakan kejadian ketika saya ke rumah Boy dan melihat Boy bersama perempuan berboncengan. Saya ceritakan semua tanpa ada yang saya sembunyikan lagi. Kalimat demi kalimat saya utarakan mengalir begitu saja, tanpa hambatan. Dan Boy menatap saya sambil tersenyum, mengisyaratkan kalau apa yang dia terka benar adanya. Terus kunaon bet maneh ngajauhan urang jeung babaturan lain. Urang hayang nyaho. Timpal Boy sambil tetap menatap saya, yang sudah lebih tenang dan bisa membalas tatapan Boy. Ya, tadi nambahkan daripada urang babarengan jeung maneh, terus urang kasiksa perasaan, jadi urang boga tekad. Hiji-hijina cara yang ngajauhan maneh. Bae maneh jadi teresep ka urang. Maneh ngambek ka urang. Nu penting urang bisa jauh jeung maneh. Perasaan urang dek dirasakeun ku urang sorangan. Jawabku dengan penuh keyakinan. Ada kelegaan hati rasanya ketika akhirnya saya sanggup mengutarakan isi hati semuanya pada Boy. Dan hari itu, saya benar-benar mengakui segalanya. Saya mengatakan apa yang mengganjal di benak saya selama ini. Segala perasaan rindu yang selama ini saya pendam, saya utarakan juga pada Boy. Dan saya merasa bahagia luar biasa, meskipun tidak tahu reaksi apa yang akan terjadi dari Boy selanjutnya. Dan saya tidak peduli, asalkan semua isi hati saya sudah saya sampaikan langsung kepada orangnya. Setelah selesai segalanya saya akui, saya kuatkan untuk balik menatap Boy yang mulai tersenyum dengan begitu manisnya. Oh gitu Rey. Siap. Urang akhirnya ngemplong hate. Kusabab geus apal sagalana. Jeung urang rada tenang maneh teu ngambek deui ka urang. Asli ya nya, urang ngan ukur nembak tadi nama. Tapi nepikeun ka maneh nyaritakeun nyusul urang ka imah pas teu sakola. Eta luar biasa ka cida. Nepi ka kitu maneh ka urang. Nya geus Rey. Ayeuna bagian urang dek jujur ka manehnya. Timpal Boy dengan segala kata-katanya yang sama sekali tidak saya kira. Ternyata Boy tidak marah atau jijik mendengar apa yang saya katakan. Dan saya pun menganggukkan kepala tanda mengiyakan Boy yang ingin berkata jujur tentang sesuatu pada saya. Jadi kieu Rey, urang atoh pisan maneh geus teu ambek deui ka urang. Urang oge atoh mun maneh akhirna jujur ngeunaan perasaan maneh ka urang. Teu nanaon da maneh resep ka urang, malahan kudu. Kusabab urang oge resep pisan bisa jadi babaturan maneh. Maneh oge meunang bogoh ka urang. Sabab jujur, di awal urang ningali maneh, urang ge naksir ka maneh. Urang ge sarua bogoh ka maneh. Malahan, urang sok ngarasa timuru mun maneh diuk sabangku jeung si Acep. Matak, urang pindah diuk jeung maneh kusabab urang hayang deket jeung maneh.
Ngan urang mah teu ningalikeun timuruna urang bisi maneh curiga. Urang ngajak maneh jadi geng urang, karah urang bisa terus papange jeung maneh. Lamun maneh tiap poe sono ka urang oge sarua. Inget wae tiap urang sorangan. Matak urang mah mun di imah mendingan ulin, ngarah teu inget wae ka maneh. Jadi sabenerna lain maneh hungkul nu bogoh ka urang. Urang oge bogoh ka maneh. Ieu kajujuran nyare tinu hati urang. Jujur ka maneh. Boy memungkas segala omongannya, dan bagaikan disambar petir siang bolong, kepala saya tiba-tiba merasa berat. Napas saya terengah seketika dan jantung saya berdebar-debar kencang mendengar semua perkataan yang Boy sampaikan. Langsung dari bibir Boy yang sudah menjadi pujaan hati saya sejak lama. Dalam hati saya berteriak, meminta jawaban Tuhan. Ya Tuhan, benarkah kata-kata Boy itu? Benarkah apa yang dia ucapkan? Jujurkah dia? Ataukah dia hanya ingin menghibur saya dan semua ucapannya hanya bohong belaka? Sambil terengah-engah saya balik bertanya sama Boy. Eta teh bener Boy? Waduh maneh maaf. Nya, bener. Serius urang mah teu bohong, jawab Boy menegaskan. Di awal wawuh jeung maneh, urang nyimpen perasaan ieu. Urang bogoh ka maneh, tapi sieun ngomongna. Si Sinta emang dijadikeun kabogoh urang. Tapi sabenerna urang teu boga rasa cinta. Urang teresep. Urang mah bobogohan jeung si Sinta supaya babaturan urang nu lain jeung maneh teu curiga. Jeung supaya maraneh kabeh mikir mun urang bisa boga kabogoh awewe. Eta hungkul da alasana. Dan sabenerna nu dipikanya aku urang, anu dipika bogoh ku urang nya maneh rek. Boy membungkas segala pengukuhan kejujurannya. Sambil tersenyum, dia memegang tangan saya yang sedari tadi sudah mulai dingin. Saking tegang dan tak menyangka ini semua bisa terjadi. Saya benar-benar sama sekali tidak pernah menyangka kalau ternyata perasaan Boy tidak ada bedanya dengan apa yang saya rasakan selama ini. Dalam batin saya berpikir, bagaimana mungkin Boy yang tampak gagah, tampan, dan terlihat sangat jantan juga cowok banget, ternyata berhati kayak saya. Yang jelas-jelas saya secara fisik selalu terlihat kemayu dan lemah gemulai. Hati ini benar-benar serasa melayang ketika Boy mengatakan kalau dia menyayangi dan mencintai saya juga. Haru mulai menggelayut di dada, dan tanpa saya sadari, seakan lupa kalau saya dan Boy adalah dua orang lelaki. Saya langsung memeluk Boy erat-erat, dan Boy pun demikian, memeluk saya dengan begitu hangatnya. Terjawab sudah segala kegelisahan yang selama ini melanda perasaan kami masing-masing. Pengakuan dari hati ke hati hari itu menjadikan saya dan Boy menjadi pasangan sejenis, dan boleh dibilang menjadi cinta terlarang. Saya lupa akan janji hati. Semua terhapus oleh godaan iblis yang membutakan hati saya dan mungkin juga Boy. Tabir itu telah terbuka. Saya disambut begitu bahagia oleh orang yang selama ini saya rindukan dan saya cintai setiap saat. Saya sadar
sesadar-sadarnya kalau itu adalah perbuatan menyimpang dari kodrat yang telah ditakdirkan Sang Maha Pencipta. Namun, saat itu saya tidak peduli, karena saya merasa bahagia tiada tara. Saya masih ingat, hari bersejarah itu tepat tanggal 20 Mei 1994, ketika saya kelas 3 SMP, dan sekolah pun hampir berakhir. Hari itu jadi hari yang sangat indah yang akan saya jadikan hari keabadian cinta saya dengan Boy. Setelah kejadian itu, Boy pun memutuskan cintanya dengan Sinta, si wanita yang saya cemburui. Perempuan yang dulu membuat perasaan hati ini pernah tercabik-cabik. Boy menunjukkan rasa sayangnya juga cintanya yang penuh kepada saya. Setiap hari, saya diantar dan dijemput ketika sekolah. Setiap hari juga, saya diajak bermain ke tempat-tempat yang indah di kota Bandung usai pulang sekolah. Dan terkadang, kami makan bersama di rumah makan. Atau malahan, di rumah Boy dan sesekali di rumah saya. Dan Boy pernah bilang, dia sangat suka masakan emak. Emak dan bapak saya sangat mengagumi kebaikan Boy dan sangat berterima kasih atas segala perhatian Boy kepada saya. Anda perlu tahu semuanya. Saat saya bercerita ini, saya bersujud di hadapan Allah agar mengampuni saya. Ya Rabb, saya sudah melanggar apa yang jadi larangan-Mu. Bahkan orang tua saya bohongi demi cinta saya. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Mohon maaf. Kita lanjutkan ceritanya. Namun saat itu, saya benar-benar buta akan cinta. Saya tidak peduli dan saya tidak ingat akan dosa. Hanya ada kebahagiaan yang tak habis-habis selama bersama Boy yang saya cintai. Tapi perlu jadi catatan untuk Anda semua. Walaupun hal ini begitu menjijikan. Ketika saya sudah resmi menjadi pasangan sejenis, saya dan Boy tidak pernah melakukan sesuatu yang melampaui batas, seperti hubungan badan, atau melakukan hal-hal seperti pasangan pacar. Hubungan kami saat itu hanya sebatas saling memperhatikan, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan perhatian. Ketika kami berdua, terkadang memang kami sering berpegangan tangan atau sedikit berpelukan. Sekian detik waktu, tidak lebih. Demi Allah, saya berkata benar apa adanya. Dalam hubungan kami berdua, saya dan Boy sepakat. Saya jadi perempuannya dan dia menjadi lelaki. Kalau istilah dalam kalangan gay disebutnya top dan bottom. Tidak ada yang tahu tentang hubungan kami, kecuali kami berdua dan Tuhan tentunya. Ini menjadi komitmen kami, untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika di depan banyak orang atau di depan teman-teman, Boy dan saya bersikap biasa saja. Sungguh, kala itu cinta sudah membuat saya jadi gila dan lupa akan kodrat saya. Berat saya harus menceritakan hal ini sekarang. Tapi untuk Anda semua ketahui, inilah hidup saya.
yang secara tidak saya sadari saat inilah saya merasa sangat berdosa sekali sudah melakukan hal itu. Namun apa boleh buat, saya hanya manusia biasa yang bisa terjerat kesalahan. Dan kesalahan itu saya nikmati. Dengan kesadaran bahwa saya makhluk hina yang akan Tuhan siksa kelak. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saya. Demikian cerita kisah cinta terlarang saya berawal dari mulai tekad saya untuk menjauhi Boy. Namun, malah terjadi drama pengakuan dari hati ke hati. Sampai akhirnya, saya dan Boy saling mencintai. Cerita cinta yang tak seharusnya terjadi. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dalam hubungan kami? Benarkah cinta saya dan Boy cinta sejati dari dua orang lelaki? Tunggu video berikutnya. Tapi saya mohon, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih. Wassalam.